Halo guys, balik lagi sama Brown Vendra di sini. Apa kabar netizen yang berbahagia seperti biasa? Sekarang hari Senin agak berbeda ya. Tapi hitungannya mungkin tetap sepi mungkin ya. Soalnya H plus 1 lebaran. Jadi kemarin hari Minggu itu kan lebaran, mungkin sekarang lebarun, lebaran juga. Ya, gue mau jajan di Senayan City sama Bang TJR lagi as always. Oh ya, minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin kalau gue ada salah. Nah, jadi gue cerita-cerita sedikit, mungkin kita basa-basi dulu ya. Sabtu kemarin gue sempet riding terus nggak ngevlog. Jadi gue itu kemarin latihan buat menjadi bikers yang lebih baik. Anjay. Iya, jadi bener-bener gue dari mana ya, dari rumah ke Pik, balik lagi ke rumah tuh jalannya santuy banget gitu. Terus ya kayaknya mulai ke depannya gue juga bakal begitu, mulai bersikap dewasa dan mulai santuy kayak gitu. Anjay banget gak, orang-orang udah mulai barbar, kitanya harus santuy lah. Dan ya di video kali ini sesuai judul dan thumbnail harusnya ya, gue mau bahas soal MT ini si Ziona. Jadi gimana impresi gue setelah 2 bulan pakai motor ini ya, dan mods apa aja atau upgradean apa aja yang gue udah tambahin dan apa yang bakal gue tambahin. Jadi impresi setelah 2 bulan, gue agak bingung jelasinnya karena motor gue sendiri, dan kalau nyari kekurangannya mungkin ada, cuma ya nggak terlalu penting buat gue sih. Gear indikatornya gigi tiganya hilang. Jadi gue udah nyari-nyari juga di apa namanya, forum-forum gitu ya, orang-orang luar kalau misalkan kendala begitu tuh udah problem yang biasa dia bilang. Bahkan ada yang bilang recallnya Yamaha, atau kayak apa ya, isunya Yamaha yang bikin dia recall gitu. Jadi isunya itu ya gear sticknya itu kayak kepanjangan atau kependekan gitu kalau nggak salah. Ukurannya pokoknya nggak pas, jadi bikin perpindahan giginya agak kasar, terus di recall akhirnya. Terus kalau yang masalah gear shift gini emang gear indikator gini emang udah biasa katanya. Bahkan di motor lain juga sama, kayak renya. Dulu ZX gue juga gitu, malah suka bukan hilang, malah kayak nggak jelas, gigi 3 tapi tulisannya gigi 5. Itu masalah sepele ya setelah 2 bulan. Dan mungkin gara-gara kan lampu juga udah diganti. Gue kemarin tuh sempat ngeliat juga kabel gear indikatornya tuh dia putarnya ke kiri, harusnya ke kanan kalau di orinya. Mungkin ya pas pemasangan atau gimana, atau emang udah umurnya kita nggak tahu gitu kan. Oh ya, kalau bahas modifikasi yang gue udah modif ya, mestinya kalian yang ngikutin harusnya tahu ya. Tapi kalau bagi kalian yang pendatang baru, pertama yang gue modif jelas spion. Itu waktu itu pas datang tuh nggak ada spion gitu kan. Saya gue modif spion. Terus yang kedua itu apa ya? Quick shift kali ya? Gue aja sampai lupa lu. Kayaknya sih quick shift ya harusnya. Ya quick shift sama fuel cap light tech. Terus abis itu master rem Brembo. Waduh. Ya baru 3 itu doang sih kayaknya ya. Oh ya, sama perawatan paling ya detailing. Nah, berhubung udah di detailing, udah di coating, gue tuh jadi mager banget cuci motor karena setiap setiap dibasahin motornya langsung airnya turun semua, jadi kotorannya turun juga gitu. Jadi pakai quick detailer aja namanya kan, sama microfiber. Ya upgradeannya baru segitu dulu. Nah, nextnya tuh sebenarnya gue pengen Brembo ya, Brembo P2 yang belakang. Cuma ya kalau gue ngomong gini pasti yang komen juga banyak, kayak gue berpikiran untuk steering damper juga, jelas lah. Cuma ini coy, masalahnya lucunya tuh, nah gini, jadi motor MT-09 ini termasuk yang nggak banyak ya di Indo lah ya, dikit gitu. Dan di forum-forumnya juga gue nyari nggak ada deh kayaknya kalau forum MT-09 Indo gitu. Susahnya kalau motor yang kayak gitu tuh kayak nyari apa ya, nyari informasinya tuh udah kayak nyari motor tua aja. Jadi kayak misalkan gue mau steering damper nih, jadi steering damper nih kan kebagi dua nih barangnya nih, steering damper sama bracketnya. Nah, bracket yang plug and play itu mereknya DMV atau di Motif ya, gue nggak tahu tuh sama apa beda. Itu harganya tuh 3,9 cuy. Lu bayangin bracket besi doang tuh harganya segitu, dapat apa ya,
Dapat Michelin Power RS depan belakang, dapat dapat apa lagi, dapat apa satu, dapat kembaliannya pula. Itu Michelin juga masih dapat kembalian. Terus apa lagi ya, pokoknya kayak gue agak nggak rela sih aja sebenarnya kalau buat bracket doang, tapi plug and play gitu. Nah, gue nyari-nyari di YouTube juga banyak sebenarnya MT-09 yang pakai bracket custom atau bracket apa ya, pokoknya bukan DMV dah, cuma dia tuh steering dampernya bukan Öhlins, Hyper Pro. Tapi gue pengennya Öhlins gitu. Ya jadi ya tunggu aja upgradean ke depannya. Cuma yang paling deket harusnya ya, upgradeannya bukan upgrade, lebih kayak refreshing ya, itu lebih ke service lah ya. Jadi gue pengen servis juga nih motor. Kita nggak tahu kan udah terakhir servis itu berapa. Sekarang kilometernya udah 2.800. Buset, 2 bulan cepet banget loh. Gue ngambil motor ini tuh 1.600 sampai 1.700 gitu. Sekarang udah 2.800, sudah 1.000 lebih. Dan ya begitulah, emang harus waktunya servis sebenarnya ya. Rata-rata gue minimal sih sebenarnya 1.500, cuma gue nggak tahu terakhir servis ini kapan. Apa lagi ya kendalanya? Nggak ada sih sejauh ini. Oh ya, terus kalau ngebahas soal knalpot lah ya, kayak banyak juga loh yang nanya, bang niat ganti knalpot yang lebih bacot gak? Gue sih pribadi enggak lah ya. Knalpot gini tuh aslinya kalau kalian denger, aduh manjiu parah dah. Mantep gila, bener-bener ngebas gitu loh, ngebas tapi nggak annoying. Dan oh ya, ini mungkin jadi satu kendala juga ya, jadi dengan suara yang begini aja tuh orang masih banyak yang nggak notice. Kayak kemarin gue di terowongan depan tuh ya, kayak gue udah di sini nih, terus ada mobil, gue pokoknya sebelahnya persis gitu, mungkin dia blind spot atau segala macem, cuma ya masa dia nggak denger gitu. Tiba-tiba dia ya kita lurus aja lah ya biar agak jauh. Ya tiba-tiba nih pokoknya kayak gini deh, dia mau ke terowongan juga, nah di sebelah kiri sini kan, sebelah gue persis nih. Terus dia tiba-tiba mepet terus, gue sampai kesini-sini baru gue klakson. Terus ya udah akhirnya gue yang ngerem, anjir gue yang ngalah nama mobil daripada nyenggol. Ya gimana ya, susah juga, cuma ya menurut gue sih suaranya udah perfect ya. Wah, nih juga ngelewatin gitu, gue jadi keingetan, mungkin banyak yang bertanya velg karbon gimana ya. Nggak ada yang tanya sih, cuma ya gue ngasih tahu aja biar nggak jadi pertanyaan. Velg karbon, jadi itu juga lucu deh sebenarnya. Gimana ya, jadi ya karena balik lagi karena motor ini nggak banyak ya di sini, jadi apalagi pakai velg begini nanyanya juga susah gitu. Tapi so far ya, ini gue pakai Pirelli Diablo Rosso 3, selama pressure anginnya pas, PSI-nya pas, dan nggak kena lubang yang tajam sih aman-aman aja ya. Gue sih yang gue takutin kena lubang doang. Gue jadi awal-awal ngambil tuh sempet kena, bukan lubang, lebih kayak tambelan jalan gitu loh, yang ada ya gajlukan gitulah pokoknya. Tuh pokoknya setiap kena begituan gue pinggir dulu, ngeliat dulu. Tapi so far aman sih, lama-lama juga pakai wili-wili kecil ya aman. Makanya gue sekarang kayak udah mulai mengurangi lah wili-wili, udah mulai harus santuy aja, sayang motor juga. Jadi ya motornya juga nggak murah, berperilakunya juga harus yang mahal lah. Mulai sekarang ya kita usahain. Jadi gue pokoknya sekarang setiap pagi selalu ngeliat tekanan bannya sih. Jadi hope for the best and God do the rest. Jadi ya begitulah, nggak ada masalah. Namanya velg udah mahal-mahal, masa nggak dipakai gitu. Banyak juga yang nyaranin bang ganti velg standar aja gitu. Lah masalahnya udah kebeli gitu, dan udah termasuk velg begini, sayang banget kalau nggak dipakai. Lagian juga karbon sih setahu gue ada umurnya ya. Umurnya tuh bukan berarti kayak misalkan 5 tahun terus velgnya bakal hancur, enggak. Cuma yang dimaksud umur tuh kayak ya kekuatannya berkurang lah gitu. Ya intinya pasti bakal gue pakai dulu lah. Mungkin gue nabung lagi buat beli BST lagi, nggak tahu. Karena gue sesayang itu sama motor ini. So ya gue nggak tahu ini bakal sambung 2 part apa enggak. Kemungkinan besar sambung 2 part sih ya, karena gue dari tadi isinya ngoceh mulu kan.
nggak apa-apa, lagi pula ini juga apa, AdSense. Minggu pagi gue jarang-jarang minggu pagi Senin pagi jarang banget keluar, terus jalannya sesepi ini, jadi gue rasa pantas lah buat didokumentasikan lah. Kita main quick shift dulu. Gila, manju. Quick shiftnya mantap sekali, Bung. Udah lama nggak ngebut. Kayaknya sepanjang jalan emang nggak ngebut. Baru tadi doang gak sih? Tapi ini gue berusaha santuy ini. Nah, udah pindah gigi 2, aman. Janjian 7.30, sekarang 7.51. Kita ya lampu merah. Ya sudahlah, nanti kita lanjut lagi ya, gengs. Ya lanjutnya di part 2 ya. Biar AdSense jalan, boy, biar steering damper kebeli nih, boy. Kalau enggak kebeli-beli, ya ada komen doang. Jadi oh ya, berhubung lagi bulan suci begini, gue kayaknya endingnya gue bedain dulu lah ya, jangan pakai yang biasa. Jadi ya endingnya pada umumnya aja lah ya. Ya udahlah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you in another video, oke? Wih, bagus. Wih, dah, hati-hati teman-teman. Tuh ada Andi, ada Entong, tapi beda rombongan. Dah kok, Koko Rainer, tuh yang punya RC Moto Garage. Dah, Moong, tuh kembaran Renya tuh satunya lagi gue nggak tahu di mana. Jadi 636 orang cuma 3 di sini, 2 di ya itu punya Moong sama enggak deh 4 dan jadi ya si TJR mah cloningan.